Tepat ketika monster-monster ini akan bergerak, merencanakan bagaimana menghindari terbunuh oleh ras yang berpengalaman, tiba-tiba, sebuah suara dingin muncul di belakang mereka. Semua iblis melihat seorang pria yang anggun. Pria ini berkulit putih dan mengenakan jubah hitam. Dia ramping dan memiliki tubuh yang sempurna. Banyak tuan monster terkejut dan berteriak. Tuan ras manusia, tidak? Anda memiliki aturan ki iblis di tubuh Anda adalah master iblis. Pria berjubah hitam itu melihat banyak iblis berkumpul, dan melancarkan serangan yang mengejutkan. Tanpa henti, dia diam-diam menunggu kekuatan iblis ini meningkat secara maksimal. Namaku Ling Yuan, dan aku akan menjadi tuanmu mulai sekarang. Kamu bisa memanggilku Sao Yuan. Ucap pria itu berkata pelan, dan ruang melambat saat dia berbicara, dan medan kekuatan memancar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan kekuatan iblis tidak dapat disapu. Setan ular yang mempesona dan iblis banteng kekar dikombinasikan dengan banyak binatang iblis, tidak peduli bagaimana merangsang kekuatannya, mereka tidak dapat menembusnya, dan tidak dapat menyentuh tubuh pria itu sama sekali. Hei, kalian para monster masih sedikit berwawasan luas, dan apakah kalian tahu reputasi klan iblis suciku? Iblis ini adalah penguasa klan iblis suci, dan salah satu ras teratas di klan iblis. Mengikuti iblis ini, Anda dapat menikmatinya, patuh dan menyerahlah padaku. Ucap pria itu berkata dengan ringan. Tiba-tiba semua iblis meraung, dan energi iblis di tubuh mereka bergabung untuk membentuk lautan iblis yang luas. Sekelompok setan hitam muncul di langit dan perlahan-lahan tenggelam ke laut. Saat berikutnya, kekuatan teror yang tak terbatas dan luar biasa pecah. Master klan iblis suci Ling Yuan ini melihat lautan kehancuran yang luas yang mengalir di langit, dan tiba-tiba bangkit, meledakkan fluktuasi roh iblis yang aneh. Jiwa iblis ini berfluktuasi, dan kekuatannya tidak terbatas. Itu tenggelam ke laut, dan secara langsung menghubungkan energi iblis di lautan. Itu meledak dengan pukulan, dan segera merobeknya, bahkan menembus barisan besar yang terdiri dari banyak monster. Arai besar meledak menjadi disintegrasi, berubah menjadi selusin monster, terbang keluar satu demi satu. Ayo pergi dengan cepat, orang ini sangat kuat. Ini adalah ras kelas atas dari ras iblis. Saya tidak bisa menolaknya. Semua setan berseru. Betulkah? Mampu melarikan diri. Ucap iblis suci Ling Yuan ini menggerakkan tubuhnya, dan tiba-tiba, lebih dari selusin sosok berubah dan langsung mengejar mereka. Setiap sosok menampilkan jiwa iblis seperti penguasa puncak. Semua bayangan gelap mengembun kembali dan berubah menjadi bentuk Ling Yuan Sein Demon Rache. Itu meraihnya dengan tangan besarnya, dan domain jiwa iblis segera menyebar, dan semua iblis ditangkap tanpa sadar. Iblis gadis ular yang mempesona dan iblis banteng berjuang lagi dan lagi, kekuatan penguasa puncak terus bertabrakan, tetapi mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Oke, kalau begitu, aku akan menanam tanda iblis suci kalian. Sejak saat itu, ingatlah bahwa aku adalah tuanmu. Jika kamu mengkhianati, tanda iblis suci akan menghancurkan tubuhmu. Ucap iblis suci Ling Yuan dan segera menjetikan jari-jarinya, dan tanda iblis suci berubah menjadi pita hitam, yang memasuki alis semua iblis. Beberapa master dari Demon Rache keluar dari kehampaan, saat ini semuanya milik Holy Demon Rache. Kemudian kelompok iblis ini melarikan diri ke dalam kehampaan dan dengan cepat menyapu jauh ke dalam dunia monster. Pada saat ini, Qin Chen dan yang lainnya sudah dekat dengan kedalaman dunia iblis. Monster di sini bahkan lebih menakutkan, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat aneh. Tiba-tiba, Qin Chen dan yang lainnya menggelengkan mata mereka dan melihat bahwa tempat seperti reruntuhan kuno muncul di depan. Hal yang paling menakjubkan adalah reruntuhan ini sebenarnya seperti gambar Tai Chi, terbagi menjadi dua warna yin dan yang, memancarkan dua napas aneh yin dan yang sangat mencolok di dunia monster ini. Qin Chen dan yang lainnya berhenti dan menatap mereka dengan seksama. Shen Zhao Shengzi berkata dengan ringan. Ini adalah tempat warisan yang mulia Skyfire. Tapi saya tidak tahu di mana mayatnya. Mendengar itu, mata Qin Chen dan yang lainnya menunjukkan ekspresi serius. Ayo pergi,
Masuk dan lihatlah. Semua orang segera mengikuti lorong kosong, langsung ke reruntuhan kuno. Begitu Qin Chen masuk, dia merasakan tahu dari iblis neraka di tubuhnya bergetar, dan Zixiao Dou Li Gong di cakram giok keberuntungan Qian Kun sedikit bergetar, mengeluarkan suara ming emas, dan kemudian Qin Chen merasakannya. Di kedalaman reruntuhan, sepertinya ada sesuatu yang membuat kontak dengan Zixiao Dou Xizong. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa mayat iblis kuno di piringan batu giok keberuntungan di alam semestanya juga telah lolos dari energi iblis, dan ada keinginan untuk bangkit kembali. Hati Qin Chen langsung terpana. Hal pertama yang dia pikirkan adalah ketika dia berada di tanah harta karun yang hancur sebelumnya, ketika dia menggunakan istana awan ungu, dia merasa ada aura misterius di kedalaman tanah percobaan, yang terhubung ke istana awan. Dia tidak terlalu peduli pada saat itu, tetapi sekarang tampaknya aura yang terkait dengan Zixiao Dou Li Gong harus berada di reruntuhan yin dan yang misterius di depannya. Apakah istana Zixiao Dou Li Gong ada hubungan dengan Venerable Skyfire di sini? Ucap Qin Chen diam-diam menebak. Sao Chen, saya merasa bahwa di reruntuhan yin dan yang ini, tampaknya ada semacam energi iblis yang sangat menakutkan, yang tampaknya menarik saya. Ucap Chen Sisi berbicara di telinga Qin Chen. Saya juga merasakan ini. Jika saya menebak dengan benar, selain warisan Skyfire Venerable di tanah yang hancur ini, harus ada warisan Master Iblis lain. Sangat mungkin bahwa dia juga seorang Demon Venerable. Ucap Qin Chen. Mozun, gumam Sisi menghela napas. Itu benar, ketika Yang Mulia Skyfire jatuh di sini, dia pasti bertarung dengan penguasa ras iblis, dan adalah mungkin untuk membunuh master dari ras manusia. Dalam keadaan normal, hanya master iblis tingkat Mozun yang bisa melakukannya. Ini bisa menjelaskan mengapa kehancuran ini akan membangkitkan jalan iblis Yama di tubuh kita. Jika ini masalahnya, pasti akan ada banyak penguasa ras iblis di reruntuhan ini, dan Yaomi Mansion seharusnya berkolusi dengan ras iblis sejak lama. Meskipun saya tidak tahu dengan siapa dia berkolusi, pasti ada jebakan yang dibuat oleh mereka di sini. Anda akan mengikuti saya dengan cermat nanti. Bisik Qin Chen ke telinga Chen Sisi. Chen Sisi mengangguk. Tiba-tiba, semua orang melihat di kejauhan sekelompok iblis yang tampaknya telah membentuk formasi tertentu. Selain itu, iblis-iblis ini sangat kuat. Masing-masing merupakan kekuatan hegemoni atau bahkan puncak tingkat hegemoni. Qin Chen paling akrab dengan iblis. Dia telah berurusan dengan iblis seumur hidup. Meskipun iblis alien di benua Tianwu hanyalah cabang dari benua yang lebih rendah, mereka juga iblis, dan di surga, ada juga iblis tingkat atas. Penguasa ras iblis alien, dan bahkan penguasa ras iblis alien di tingkat guru suci. Qin Chen mulai berurusan dengan ras iblis dari negeri 100 dinasti, dan kemudian ketika dia tiba di domain bela diri, dia terlibat dengan ras iblis neraka. Namun, naik ke surga, terlepas dari rahasia kuno ras iblis Yan Luo, dia belum benar-benar bertemu dengan master ras iblis. Sekarang dia akhirnya melihatnya. Qin Chen sebenarnya sedikit bersemangat di hatinya. Saat Qin Chen berdenyut dan jalur iblis Yan Luo di tubuhnya mengalir, Qin Chen samar-samar merasa bahwa kedalaman reruntuhan yin dan yang tampaknya menjadi tempat warisan iblis, dan dia samar-samar merasakan jejak koneksi dalam gelap. Perasaan familiar muncul dari benaknya. Sisi, apakah kamu merasa ada hubungan yang akrab denganmu di tempat ini di mana Raja Iblis habis meninggalkan warisan? Ucap Qin Chen bertanya melalui transmisi suara. Sisi terkejut, dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Saya hanya merasakan kekuatan panggilan yang memberi saya dorongan untuk memasukinya dan mendapatkan warisan. Jawab Chen Sisi. Qin Chen menjadi bingung. Menurut kebenaran, Sisi adalah pewaris dari Abyssal Dao Abyssal Demon Clan yang lebih murni, dan pemahamannya tentang Abyssal Demons Dao berasal dari persepsi jiwa klon Qin Mo. Jika saat dia berspekulasi, koneksi akrab Sisi harus lebih kuat dari dirinya. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak mengerti, dia tidak repot-repot memikirkannya. Semua orang, ayo bersembunyi dari iblis-iblis ini yang mencoba membuka pintu masuk ke reruntuhan yin dan yang. Untungnya, kami datang tepat waktu. Kalau tidak,
Iblis ini akan masuk lebih dulu dan kita akan sengsara. Ayo ikuti aku dan jangan ganggu iblis-iblis itu. Ucap Yao Huming menjerit pelan, memancarkan kekuatan spasial yang kuat, menelan semua orang, dan tiba-tiba bersembunyi di reruntuhan Yin dan Yang. Semua orang merasa bahwa di reruntuhan Yin dan Yang, ada ruang lipat dan batasan di mana-mana, seperti labirin, dan bahkan semua orang samar-samar merasa bahwa ada beberapa master yang mengintai, tetapi karena batasan, mereka tidak tahu di mana mereka disembunyikan. Setelah Qin Chen dan yang lainnya tiba, banyak master mendekat satu demi satu, aura menakutkan gelisah di mana-mana, dan banyak kekuatan dan orang kuat disembunyikan di reruntuhan Yin dan Yang, menunggu pembukaan harta karun, dan tidak ada yang muncul. Semua orang tidak tahu berapa lama mereka menunggu. Tiba-tiba, master ras iblis yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi bersama, suara mereka sepertinya berasal dari zaman kuno. Di atas kepala mereka mengembun menjadi hantu iblis, membuka dunia, menghadapi reruntuhan Yin dan Yang di bawah. Tiba-tiba, semua pengekangan pada reruntuhan Yin dan Yang terguncang, seluruh reruntuhan meledak, dan arus udara yang tak terhitung jumlahnya memenuhi banyak ruang. Bahkan beberapa master yang telah disembunyikan terkejut keluar dari ruang. Reruntuhan besar tiba-tiba bergetar. Di atas reruntuhan, celah besar muncul. Satu hitam, satu merah, dua aura perkasa ini bergegas ke langit. Setelah aura, semua orang merasakan terowongan gelap yang dalam, semua jenis aura harta yang kuat berjatuhan. Qin Chen merasakan ada bayangan hitam tampaknya telah jatuh ke dalam terowongan dalam sekejap, tetapi ketika dia melihat dari dekat, tidak ada apa-apa. Apakah itu kucing hitam besar? Pikir Qin Chen terkejut, dan dalam keadaan linglung, dia sepertinya melihat hantu seperti kucing hitam besar dan memasuki terowongan. Qin Chen terkejut. Bagaimana bisa kucing hitam besar ada di sini? Mungkinkah aku bingung? Sisi, apakah kamu melihat kucing hitam besar memasuki reruntuhan tadi? Ucap Qin Chen berbicara dengan Sisi. Apa? Kucing hitam besar? Bukankah dia di benua Tianwu? Dan bahkan jika kucing hitam besar itu bisa datang ke surga, tidak mungkin dia bisa memasuki ujian surga. Hanya Tianjiao top tertentu di surga yang bisa memasuki tempat ini. Jawab Chen Sisi. Aku pasti telah bingung. Ucap Qin Chen tersenyum pahit, dia terlalu khawatir benua Tianwu. Pada saat ini, berbagai aura megah melonjak di reruntuhan, dan Qin Chen mencium banyak harta dan urat suci di dalamnya. Bahkan ada Vena Suci Holy Lord. Aura Saint Vein Guru Suci sangat kuat, dan itu tidak rusak sama sekali. Itu adalah Vena Suci Guru Suci yang lengkap. Venerable Fire dan Venerable Demon Rache seharusnya jatuh hari itu. Hati Qin Chen bergetar liar, dan begitu reruntuhan terbuka, istana Zixiao Dousili di bawah kendali Qin Chen langsung bergetar, seolah-olah dia sangat tertarik dan ingin memasukinya. Tidak hanya Qin Chen, tetapi Tianjiao lainnya juga merasakan napas menakutkan dari Vena Suci ini, dan Qin Chen melihat bahwa apakah itu Yao Huming atau Shen Zhao, matanya merah, meledak dengan cahaya telanjang. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Qin Chen, terus-menerus berkedip. Pada saat ini, tiba-tiba aura meledak dari reruntuhan. Dalam aura itu, banyak kecemerlangan harta suci membubung ke langit, sepertinya mereka tidak bisa ditahan dan akan meledak. Para master dari Demon Rache yang bergandengan tangan tiba-tiba memasuki pintu masuk reruntuhan dalam sekejap, sementara master dari Demon Rache yang tersisa tidak memasuki reruntuhan, tetapi mulai membuat susunan sihir di luar reruntuhan. Iblis-iblis ini akan menelan harta dari dua guru suci besar. Gumam Yao Huming, matanya meledak dengan cahaya dingin, dan gunung dunia di tangannya tiba-tiba muncul, dan pikiran spiritualnya segera disalurkan. Saudara Shen Zhao, Saudara Qin, semuanya, dengarkan perintah saya, kumpulkan bayang-bayang gunung dunia, bentuk formasi besar, dan bergabung untuk menyerang, jangan biarkan iblis menghalangi gua, bersiaplah untuk memperjuangkan harta karun. Ucap Yao Huming meraung dan naik ke langit, langsung terekspos dalam kehampaan, mendesak kekuatan gunung dunia. Bayangan gunung yang luar biasa muncul di kehampaan. Dengan ledakan kemarahan, banyak penguasa alam surga timur,
seperti peri Bai Hua, Shao Jikang, dan lainnya, semuanya terbang bersama, dan segera memacu gunung dunia, berubah menjadi bayangan, dan bergegas menuju pintu masuk reruntuhan. Dan pada saat yang sama Yao Wuming dan yang lainnya bergerak, di sisi lain, ada napas yang melonjak. Dalam kehampaan, kelompok ras manusia muncul satu demi satu, benar-benar terbuka, tidak lagi bersembunyi, dan berkelahi. Ada dua napas di dalamnya, yang sangat luar biasa, dan mereka juga master top yang telah menguasai jejak jalan guru suci. Apakah itu Dong Huang Juei Kaisar Timur dari alam surga barat, dan Zugesu dari alam surga selatan, mereka benar-benar bergabung. Ucap Yao Wuming, matanya menunjukkan warna yang serius, dan dia menembakkan cahaya dingin, tetapi pada saat ini, dia secara alami tidak akan menargetkan lawan. Dong Huang Juei dan Zugesu dan yang lainnya juga terlihat dingin, dan tidak bergerak, di depan musuh iblis, semua keluhan hanya bisa ditunda sementara. Banyak ras manusia berkumpul dan berubah menjadi kekuatan besar, memanfaatkan momen ketika formasi besar ras iblis tidak sepenuhnya terbentuk, mereka semua menembak bersama. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, kekuatan tak terbatas lahir, dan tiba-tiba ada raungan yang menghancurkan bumi. Kerjasama yang kuat dari banyak tuan manusia gagal mematahkan batasan ras iblis. Tatapan Qin Chen kental. Dia melihat bahwa larangan klan iblis tidak dibuat dengan tergesa-gesa sebelumnya, tetapi telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Itu sebabnya ia dapat menahan serangan banyak ras manusia. Ras iblis ini telah mengatur semua ini sejak lama dan harus menargetkan ras manusia. Zugesu dan yang lainnya dengan jelas melihat petunjuknya, dan berteriak dengan dingin, "Semuanya, kita tidak boleh membiarkan iblis ini berhasil. Bagaimana kalau kita mengesampingkan kecurigaan kita dan bergabung untuk menyerang reruntuhan terlebih dahulu? Ras manusia saya, harta Venerable Skyfire, tidak bisa diberikan kepada iblis ini. Oke? Zugesu, kamu dikenal sebagai Ziduo Xing, apa yang akan kamu lakukan?" Yao Wuming berteriak dengan dingin. "Sederhana, saya menguasai seni takdir, dan saya yakin untuk memecahkan celah dalam larangan iblis. Pada saat itu, Anda akan mendorong kekuatan gunung dunia dengan seluruh kekuatan Anda untuk memecahkan celah dan mendorong ke dalam reruntuhan." Suara Zugesu jatuh, dan dia tidak menunggu jawaban Yao Wuming. Cahaya jimat yang menakutkan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Qin Chen menatap jimat yang mencapai langit dengan kaget, nafas sungai takdir, dan diam-diam terkejut. Teknik takdir adalah salah satu teknik paling kuat di dunia, dan juga merupakan aturan tertinggi di surga. Itu pada tingkat yang sama dengan aturan ruang. Untuk menguasai seni takdir untuk mengingat, untuk dapat menguasai takdir surga, ini adalah kekuatan magis yang sangat menakutkan. Zugesu berteriak, dan jimat besar itu tiba-tiba bersinar, berubah menjadi barisan bintang, dan menabrak penahan iblis di bawah. Dalam sekejap, pengekangan seluruh klan iblis terkejut, dan kemudian retakan mulai muncul, dan celah muncul. Yao Wuming mengambil kesempatan untuk mendesak gunung dunia, dan bergegas melewati celah itu, sementara semua penguasa dari alam surga timur mengintegrasikan kekuatan mereka ke dalam gunung dunia dan menyapunya sekaligus. Pada saat berikutnya, gunung dunia yang memancarkan napas agung menabrak pembatasan. Seluruh larangan meledak sekaligus, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan energi iblis gelisah di mana-mana, tetapi larangan itu baru saja dibuka oleh celah besar. Melihat bahwa gunung dunia akan bergegas ke reruntuhan, Master Iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah bernyanyi dengan keras. Gelombang energi magis hitam menyapu, dan tiba-tiba menolak tabrakan gunung dunia. Kekuatan semua orang gagal untuk mengusir gunung dunia, dan segera diblokir di udara. "Tidak baik," ucap Yao Wuming terkejut. Dia tetap di udara untuk sementara waktu, karena itu lebih berbahaya dari sebelumnya. Ras iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini telah mulai mengambil tindakan, dan Master Iblis telah melonjak ke langit, berlama-lama dalam roh iblis, seperti Dewa Iblis, membentuk segel ruang untuk mengelilingi Qin Chen dan yang lainnya. Dikelilingi, Zugesu dan Dong Huang Juei, mengapa kalian masih tidak bergerak?
Ucap Yao Wuming berteriak dengan tajam. Tanpa menunggu Yao Wuming untuk menjatuhkan kata-katanya, sosok gelap turun dari langit. Itu adalah Dong Huang Jue, Kaisar Timur dari alam surga barat. Hukum suci Dong Huang tak terkalahkan. Teriak Dong Huang ini benar-benar brilian. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya meledak ke dalam kegelapan, dan seluruh orang itu seperti lubang hitam. Ketika gunung dunia Yao Wuming menerobos larangan iblis, 3 bola hitam segera muncul di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba jatuh pada larangan iblis. 3 bola hitam di Dong Huang Jue meledak dengan cahaya hitam yang menyilaukan, dan kekuatan menelan yang mengerikan lahir, dengan cepat melahap kekuatan pengekangan klan iblis, bahkan kekuatan sihir klan iblis ditelan ke dalamnya, seluruh sosoknya tampaknya memiliki menjadi dewa iblis. Di bawah serangan Dong Huang Jue, pengekangan klan iblis akhirnya terkorosi dan membuka celah, lalu meledak terbuka sekaligus. Saudara Zuge, pergi! Teriak Dong Huang Jue merobek batasan klan iblis, dan mengguncang sosoknya. Dia bahkan berjalan di sepanjang saluran pembatasan, sedikit memasuki pintu masuk terowongan reruntuhan Yin dan Yang, dan menghilang tanpa jejak. Zuge Su juga mendesak energinya, membungkus master di sekelilingnya, dengan menggunakan kekuatan takdir, dia bergegas ke gua reruntuhan Yin dan Yang, dan menghilang dalam sekejap mata. Mereka bahkan mengambil keuntungan dari Yao Wuming dan yang lainnya untuk bersaing dengan tuan dari ras iblis, selangkah lebih maju, ke dalam harta karun. Mata Yao Wuming membeku, dan pada saat ini, di antara iblis, kekuatan mengerikan menyapu dan meledak langsung di gunung dunia. Di bawah tangan bersama para master klan iblis, hantu gunung seluruh dunia segera meledak. Seorang penguasa dunia memuntahkan darah dan mundur. Beberapa master dari alam surga timur bahkan meledak secara langsung. Semuanya, cepat dan masuki reruntuhan. Aku akan menghentikan master dari Demon Rache ini. Ucap Yao Wuming berteriak, mendesak gunung dunia, dan pergi sendirian untuk menghentikan tembakan ras iblis. Master-master yang tak terhitung jumlahnya dari alam surga timur semuanya sangat tersentuh, dan tidak ada yang menyangka bahwa Yao Wuming dapat melakukan hal yang luar biasa di bawah krisis semacam ini. Semua orang terbang, berkedip-kedip menuju pintu masuk reruntuhan. Ayo pergi juga. Tatapan Qin Chen melintas, dia melirik Wuming yang mempesona, tersenyum dingin di dalam hatinya, dan membawa Chen Sisi ke pintu masuk. Begitu dia memasuki pintu masuk, Qin Chen segera merasakan napas panas yang menyengat dan energi iblis dingin bergabung satu sama lain, dan dia segera memiliki ilusi transformasi dingin dan panas. Qin Chen mendongak dan melihat pintu masuk ke reruntuhan di depannya. Itu dibagi menjadi 2 bagian. Satu sisi berisi kekuatan api yang luar biasa, dan sisi lain berisi kekuatan sihir es. Namun, kedua kekuatan ini bergabung satu sama lain dan tidak sepenuhnya terpisah, tetapi juga membentuk keadaan spasial yang sama sekali berbeda. Sao Chen, arah mana yang harus kita tuju? Ucap Chen Sisi mengerutkan kening. Qin Chen juga ragu-ragu, semua jenis kelainan terjadi di cakram giok alam semestanya saat ini. Di antara mereka, Zixiao Dou Siligong mengantarnya ke tempat di mana nyala api kaya akan warisan yang mulia Skyfire, dan mayat iblis kuno membawanya ke tempat Ki Iblis Dingin berada di langit. Yang paling penting adalah bahwa di dalam hati Qin Chen, dia merasa ada rasa ketertarikan yang kuat di tempat di mana Raja Iblis. Mata Qin Chen memadat, pada saat ini, ada banyak ruang di sekitarnya yang berfluktuasi. Ini adalah banyak master-master yang kuat, mengambil keuntungan dari pertempuran pintu masuk kehancuran, mengambil kesempatan untuk bergegas ke harta karun. Pada saat yang sama, gelombang fluktuasi spasial melintas, itu adalah napas Shen Zhao Shengzi, melintas dalam kehampaan, dan pergi ke arah warisan api langit. Pergi ke tempat warisan yang mulia Skyfire dulu. Ucap Qin Chen merasakan napas Shen Zhao Shengzi menuju ke suatu tempat, dan segera mengambil keputusan. Shen Zhao Shengzi tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada lainnya, dengan mengikutinya, dia pasti akan mendapatkan manfaat terbesar. Pada saat ini, sudah ada kekacauan di reruntuhan, dan berbagai kelompok kecil, penguasa iblis, semuanya bergegas masuk. Tiba-tiba, di luar reruntuhan,
Ada raungan keras yang mengejutkan keempat alam liar, membuat hati Qin Chen bergetar, dan kemudian dia merasa bahwa di atas reruntuhan dan langit di luar, ada penguasa tertinggi dengan aura seperti binatang buas. Master Top ini meraung, dan dalam sekejap, mereka semua berubah menjadi monster horor, berjuang untuk membunuh. Itu adalah penguasa Yaosu. Selain itu, beberapa master yang tidak tahu ras apa mereka juga muncul. Seluruh pintu masuk terowongan tidak terlalu besar, tetapi begitu masuk, itu seperti memasuki dunia bawah tanah. Ini sangat luar biasa dan luas, dengan banyak lorong, cukup bagi banyak orang untuk bersembunyi, dan mereka semua bergegas ke dalamnya dan menghilang. Qin Chen bersembunyi di kehampaan, merasakan begitu banyak tuan, diam-diam ketakutan, itu hampir tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dunia luar terus mengomunikasikan suara pertempuran. Qin Chen menembak sedikit dan menemukan bahwa banyak tuan selangkah terlambat dan tidak bergegas ke reruntuhan. Mereka dicegat oleh pasukan iblis dan penguasa di luar dan mulai bertarung. Beberapa master jatuh satu demi satu, kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya, harta suci berkembang di pasukan iblis, tetapi kemudian mereka ditekan. Para penguasa ras iblis ini, seolah-olah tidak tertarik dengan warisan ras iblis di dalam, mereka ada di sini hanya untuk membunuh para penguasa dari berbagai ras. Iblis ini sangat kuat, itu adalah Master Iblis Top yang telah menguasai jalan Master Suci. Ucap Qin Chen terkejut. Dari Master Iblis ini, dia merasakan aura iblis yang kuat, 10 kali lebih kuat dari klan iblis lainnya. Ini jelas merupakan master ras teratas di antara iblis. Apa yang membingungkan Qin Chen adalah bahwa tuan dari ras iblis seperti itu tidak memasuki reruntuhan untuk bersaing memperebutkan warisan yang mulia iblis. Selain itu, dengan kekuatan iblis ini, adalah mungkin untuk mencegat lebih banyak master sebelumnya, tetapi itu tidak terjadi pertama kali, tetapi pada saat terakhir, mencegat beberapa praktisi tuan atas dan menelan kekuatan mereka. Master iblis ini menembak, dan segera menargetkan master manusia, dan menembak lagi dan lagi. Raungan terdengar, dan kemudian, hantu gunung tinggi yang megah tiba-tiba menghalangi janggut iblis di udara. Semuanya, kursi ini dari alam surga timur, semua orang bergegas masuk bersamaku. Teriak Yao Huming seorang diri melawan master teratas dari Demon Rache itu. Dia meledak dengan aura yang menakjubkan, melawan Tuan Iblis, bergegas ke reruntuhan dengan orang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, sejak kapan Yao Huming begitu kuat? Melihat adegan ini, mata Qin Chen memadat. Tuan manusia lainnya tidak dapat merasakan aura di dalam Tuan Iblis, tetapi Qin Chen yang memiliki kekuatan iblis dalam dapat melihatnya dengan jelas. Tuan Janggut Iblis dari klan iblis ini memiliki aura dalam tubuh lebih kuat dari Yao Huming, tidak lebih lemah dari Yao Huming. Tidak mungkin bagi iblis ini untuk mundur di bawah serbuan Yao Huming. Ini aneh, ucap Qin Chen matanya memadat, tetapi dia tidak mengerti klan iblis sama sekali, dan dia tidak bisa mengetahui asal-usul Master Iblis Jenggot ini. Tiba-tiba, dia melihat Raja Iblis memasuki reruntuhan, matanya bersinar. Ketika penguasa ras iblis memasuki reruntuhan dan hendak menjarah ke posisi warisan yang mulia iblis. Qin Chen yang bersembunyi di kehampaan, membuat langkah cepat. Tangan kanannya terjulur, dan cara dan aturan waktu iblis yang dalam di dalam tubuhnya tiba-tiba ditampilkan. Di bawah kekaguman dari dua kekuatan gaib teratas, Demon Rache Overlord terkejut. Saat berikutnya, Qin Chen langsung menangkapnya dan melemparkannya ke lempeng giok semesta. Menggenggam Master Klan Iblis, Qin Chen merasakan bahwa roh Master Dewa hampir menghilang dari akal sehatnya, dan kemudian sosoknya bergetar, dan Chen Sisi segera mengikutinya. Tapi tidak lama setelah Qin Chen menghilang, Yao Huming mendesak gunung dunia, dan akhirnya masuk. Dia berlumuran darah dan memuntahkan seteguk darah, tampak sangat malu. Kakak Yao, terima kasih banyak kali ini. Terima kasih saudara Yao, kalau tidak kita semua mungkin dalam bahaya. Jika bukan karena saudara Yao, kali ini aku mungkin sudah mati. Ucap tuan-tuan ini, memandang Yao Huming, semuanya menunjukkan rasa terima kasih. Jika Yao Huming tidak membuat langkah yang kuat sebelumnya,
mereka semua akan berada dalam bahaya. Jangan pedulikan kamu, tidak peduli dari ras mana kita berasal, musuhnya adalah iblis. Untungnya, kami akhirnya masuk. Tetapi iblis pasti tidak akan melepaskannya dan akan terus mengejar saya. Jika kita tidak menyukainya, kita bisa bergandengan tangan. Jelajahi tanah harta karun yang hancur ini bersama-sama. Ucap Yao Huming menyeka darah dari sudut mulutnya. Oke, mari kita dengarkan kakak Yao. Dikatakan bahwa Yaomi Mansion di alam surga timur mendominasi, tetapi ketika saya melihat Brother Yao hari ini, saya menyadari bahwa rumor itu mungkin benar. Ucap banyak master berkata satu demi satu. Cahaya aneh melintas di mata Yao Huming, dan dia tersenyum dan berkata, kalian telah mengikutiku dengan cermat. Setan-setan akan datang. Kita harus pergi secepat mungkin. Segera, di bawah kepemimpinan Yao Huming, para master ini mengikuti Yao Huming ke kedalaman reruntuhan. Tidak lama setelah Yao Huming pergi, beberapa bayangan hitam muncul di tempat semua orang sebelumnya. Pemimpinnya adalah Master Iblis yang menakutkan. Setan ini merasakan arah kepergian mereka. Dengan senyum dingin, dia tidak pergi ke tempat di mana Raja Iblis pertama kali diwarisi, tetapi mengikuti Yao Huming dengan tenang. Sao Chen, kekosongan di reruntuhan ini telah berubah. Ini karena ada terlalu banyak master di dalam, yang seharusnya menyebabkan perubahan aura di dalam. Aku hampir tidak bisa menyembunyikan sosokku, dan aku akan dipaksa keluar darinya. Ucap Chen Sisi merasa bahwa energi suci di sekitarnya tiba-tiba mendidih, dan terkejut, karena dalam energi suci yang mendidih, kekuatan magisnya sendiri sangat ditekan, dan dia hampir langsung diperas keluar dari ruang. Qin Chen buru-buru menampilkan aturan tata ruang, menarik Chen Sisi ke sisinya, dan terus bersembunyi dalam kegelapan. Tetapi beberapa penguasa lainnya akhirnya tidak bisa menahannya lagi, dan energi suci di seluruh tubuh mereka meledak dengan hebat, satu demi satu menunjukkan tubuh mereka. Pada awalnya, semua orang ingin bersembunyi dalam kegelapan dan mencari dengan hati-hati, tetapi kali ini, banyak orang keluar dari persembunyiannya, dan pertempuran segera dimulai di mana-mana. Ayo pergi, terus ikuti Shen Zhao Shengxi. Bisik Qin Chen mendesak ranah integrasi langit dan bumi, menggunakan aturan ruang, berubah menjadi bayangan, dan memperdalam lagi. Sepanjang jalan, dia juga melihat tuan dari banyak kekuatan besar terbang liar, tidak ada dari mereka yang bisa menyembunyikan tubuh mereka. Hanya wilayahnya yang luar biasa, dan energi suci yang mendidih di reruntuhan tidak dapat memengaruhinya. Hah, sebenarnya ada urat suci di sini. Ucap Qin Chen memutar alam semesta cakram batu giok, berputar di antara reruntuhan yang membentang ke segala arah, dan masuk jauh ke dalamnya. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia berhenti di jalan rahasia, menghadap dinding, dan tiba-tiba memukul telapak tangan. Telapak tangan ini tidak menyebabkan serangan balik terhadap lorong rahasia, melainkan sebuah pintu rahasia di lorong itu terbuka secara otomatis, dan sebuah ruang batu muncul. Di ruang batu, cahaya bersinar, seperti sungai bintang yang mengalir, yang sangat berbeda dari reruntuhan tempat atmosfer kuno mengalir. Benar saja, lempeng giok semesta adalah harta ruang. Itu dapat merasakan banyak struktur spasial khusus, dan itu juga dapat digunakan di sini. Pikir Qin Chen menghitung bahwa ruang di sini agak aneh, dengan menggunakan cakram giok keberuntungan dari alam semesta, dan aura suci yang dalam dipenuhi, dia membuka pintu rahasia di reruntuhan dan melihat di mana vena suci itu. Di ruang rahasia, ada urat suci seperti galaksi, yang sebenarnya adalah urat suci tingkat bijak surgawi. Sinar cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang, beredar di pembuluh darah suci itu, memancarkan napas yang menakjubkan. Vena suci ini terus-menerus memasok energi suci dan menembus ke dalam dinding reruntuhan. Seluruh reruntuhan bergantung pada banyak pembuluh darah suci di ruang tersembunyi ini untuk mempertahankan operasinya. Siapapun yang dapat menemukan ruang tersembunyi ini dapat memperoleh energi suci di sini. Sungguh vena kuno yang kuat. Ucap Qin Chen menunjukkan tubuhnya di ruang batu ini, mengambil langkah maju, mengamati sekeliling secara diam-diam, dan melihat jika ada bahaya.
Dia telah memperhatikan bahwa di reruntuhan besar ini, tidak ada yang tahu berapa banyak pembuluh darah suci seperti itu, yang mendukung pengoperasian seluruh hukum terlarang reruntuhan ini. Ini sudah merupakan panen besar. Jika Qin Chen dapat mengumpulkan semua urat suci di seluruh reruntuhan, Qin Chen akan segera menjadi orang kaya di surga. Karena harta karun semacam ini bahkan tidak bisa diambil oleh penguasa suci puncak, ini adalah warisan Tianzun. Nak, beraninya kamu. Suara dingin terdengar. Pada saat Qin Chen mulai mengumpulkan urat suci ini, raungan petir besar menyebar ke ruang batu, dan dengan teriakan, seorang lelaki tua kekar yang ditutupi sisik juga terbang ke ruang batu. Dia melancarkan pukulan, dan tiba-tiba tinju yang menakutkan itu menyapu, dengan kekuatan liar yang menakjubkan, mengunci vena suci kuno di tengah ruang batu. Anak manusia, apa identitasmu sehingga berani mengambil vena suci kuno ini? Ini adalah milik pangeran dari klan iblis saya, keluar dari sini dengan cepat, maka masih ada cara untuk bertahan hidup. Ucapnya sambil mengumpulkan pembuluh darah suci kuno, lelaki tua kekar ini mengeluarkan peringatan keras, dan pada saat yang sama mengeluarkan bercak cahaya hitam dari mulutnya. Cahaya hitam itu ternyata adalah tambalan baju besi skala hitam pekat, menutupi kedua Qin Chen. Chen Sisi dengan cepat menunjukkan diri, melawan cahaya gelap, dan berkata kepada lelaki tua bersisik itu, kami menemukan urat suci ini terlebih dahulu, dan yang mulia api surgawi ini juga yang mulia umat manusia kami. Jika Anda ingin mengatakan milik siapa harta itu harus dimiliki oleh umat manusia kami, tetapi iblis-iblis Anda berani merebut harta kami. Baik Qin Chen dan Chen Sisi dapat melihat bahwa lelaki tua lapis baja hitam ini ternyata adalah monster kuat dari klan iblis, seluruh tubuhnya membubung ke langit, seperti binatang buas darah liar, meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Nona kecil, kamu sedang mencari kematian. Ras manusia macam apa? Bahkan jika Anda adalah master ras manusia, bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan tuanku putra mahkota klan iblis? Bahkan jika tuan suci ras manusia Anda melihatnya, dia tidak akan berani membuat kesalahan, karena untuk menjaga keharmonisan dua ras kita. Segera cepat berlutut dan keluar dari ruang batu ini, jika tidak, kalian berdua akan mati. Di atas raungan lelaki tua berbaju hitam itu, potongan sisik hitam muncul dengan cepat. Ini harus menjadi harta suci orang tua itu sendiri. Setiap bagian dari armor bersisik meledak dengan cahaya hitam, yang berisi keliaran yang menakjubkan. Napas itu menyapu Qin Chen dan Chen Sisi, luas dan perkasa. Sao Chen, latar belakang orang ini adalah pangeran makam kekaisaran klan iblis, apa yang harus kita lakukan? Makam kekaisaran, yang dikabarkan sebagai kekuatan tertinggi klan iblis, pangeran makam kekaisaran, seharusnya mirip dengan putra seseorang di istana surgawi kuno ras manusia kita. Statusnya tidak rendah. Chen Sisi segera menyampaikan pikirannya kepada Qin Chen. Hah, monster dan hantu macam apa yang kau pedulikan padanya? Bahkan jika putra raja manusia dari ras manusia saya datang, dia berani merampok harta Ben Sao tidak dapat melewatkannya. Pangeran kekaisaran macam apa, di mana dia? Jawab Qin Chen tiba-tiba mendengus, melangkah keluar, dan tinju pembunuh tiba-tiba meledak, langsung menghancurkan iblis baju besi hitam itu. Tuan dari klan iblis itu mundur beberapa langkah, dan tubuhnya diledakkan oleh tinju Qin Chen, darahnya melonjak, dan dia mundur lagi dan lagi, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Kemudian tubuhnya bergetar, dan tubuhnya benar-benar menjadi tinggi, seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya hitam, dan bercak-bercak sisik muncul di tubuhnya, dan dia mulai menunjukkan tubuh aslinya seraya berkata, orang tua ini belum menunjukkan bakat dan kekuatan gaib sejak lama. Anda benar-benar membiarkan saya membuat pengecualian. Bagus, bagus. Sekarang Anda bahkan tidak akan bisa bernapas. Ucap lelaki tua lapis baja hitam ini tumbuh lebih besar dan berubah menjadi terenggiling hitam pekat. Tidak heran tubuhnya begitu keras sehingga Qin Chen tidak bisa meledakannya dengan pukulan. Begitu dia berubah, aura iblis binatang darah itu tersapu, dan kekuatannya sangat meningkat. Heh, cuma seekor terenggiling berani menjadi liar. Teriak Qin Chen berkedip, tangannya merobek keras,
dan cahaya hitam terenggiling hitam pekat langsung terkoyak. Qin Chen melangkah masuk, mendekati terenggiling yang ganas, dan memukul dada terenggiling dengan pukulan berat. Terenggiling ini tertangkap basah, dan diledakkan dengan darah yang muncrat oleh pukulan Qin Chen. Qin Chen meraih kepala terenggiling ini, memutarnya dengan keras dan dengan sekali klik, dan memelintirnya. Istana awan api dimunculkan dan mengamuk di atas langit, dan kekuatan istana Zixiao Dousili di tanah yang hancur ini sangat meningkat. Terenggiling, yang dikenal dengan pertahanan fisiknya, berjuang mati-matian dan naik turun, tetapi kemudian menjerit. Berubah menjadi gas iblis, mengisi anggota tubuh Qin Chen. Terenggiling ini juga merupakan Master Tuan, dan tubuhnya sangat kuat, dengan kekuatan liar, pertahanan roda ringan, berkali-kali lebih kuat dari Tuan banyak ras manusia. Tidak heran ia sangat sombong, karena rata-rata Master tidak dapat mematahkan pertahanan miliknya. Sangat disayangkan dia bertemu Qin Chen, dan di depan Qin Chen, dia sama sekali bukan lawan. Kemudian Vena suci kuno tingkat tinggi yang cerah seperti galaksi ditangkap oleh Qin Chen, berubah menjadi naga terbang, dan ditelan ke dalam tubuhnya. Begitu pembuluh darah suci kuno tertelan, banyak larangan pengetahuan tersembunyi di ruang batu ini berhenti berfungsi, dan kehilangan motivasi. Di ruang batu menjadi gelap, dan aura api memudar, seolah-olah telah berubah menjadi ruang batu yang paling biasa. Sao Chen, kamu baru saja membunuh anak buah putra mahkota klan iblis. Jika berita itu menyebar, itu akan menjadi banyak masalah. Kata Chen Sisi, ras monster berbeda dari ras manusia. Ini sangat mematikan dan melindungi kekurangan. Jika Pangeran Makam tahu siapa yang membunuh bawahannya, dia pasti tidak akan menyerah. Qin Chen berkata, apa masalahnya? Di reruntuhan ini, ikan dan naga sekarang bercampur. Siapapun yang membunuhnya tidak dijamin. Jika Anda mati, Anda akan mati sia-sia. Apalagi selama tidak ada yang melihatnya, siapa yang tahu bagaimana orang ini mati? Ucap Qin Chen sambil mengeluarkan kekuatan Yaomi Mansion, mensimulasikan aura Yao Wuming. Tiba-tiba, ada kilatan aura Yaomi di ruang batu, dan hantu gunung dunia juga berkedip. Qin Chen tersenyum dingin dan berkata, kali ini, bahkan jika putra mahkota menemukan di sini, dia hanya akan berpikir bahwa itu adalah ulah tangan Yao Wuming. Jika dia memiliki kemampuan, dia akan menemukan Yao Wuming untuk membalas dendam, dan membiarkan ras monster dan Yaomi Mansion bermusuhan. Ini ide yang bagus. Setelah semua terenggiling disempurnakan, tubuh kuno Qin Chen menjadi lebih kuat, dan kekuatan yang tersisa juga diintegrasikan ke dalam pedang iblis oleh Qin Chen, yang meningkatkan kekuatan pedang iblis. Oke, sangat bagus. Dengan Vena suci kuno dari kelas atas Sage Surgawi ini, energi suci yang dapat saya perbaiki untuk sementara waktu akan cukup, tetapi jika saya ingin menerobos, Vena suci ini saja tidak cukup. Ucap Qin Chen merasakan peningkatan tubuh kuno, dan memiliki pemahaman yang samar. Ayo pergi, terus ikuti putra dewa, dan cari warisan yang mulia Tianhuo. Tubuh Qin Chen terguncang, terbang keluar dari ruang batu, dan terus terbang jauh ke dalam reruntuhan. Dan tidak lama setelah Qin Chen meninggalkan ruang batu, sekelompok tuan tiba-tiba masuk. Pria muda yang memimpin mengenakan pakaian emas dan mahkota emas. Nafasnya sangat kuat. Dia sebenarnya adalah Master Top yang menguasai jejak jalan Holy Lord. Ada mata vertikal emas di tengah alisnya. Ini bukan mata jiwa yang digunakan untuk memperbaiki rantai seperti Qin Chen, tapi mata asli. Pangeran Gagak Emas, ada Vena suci kuno bermutu tinggi yang sangat menakutkan di ruangan batu ini awalnya, dan itu benar-benar diambil. Di samping pemuda berbaju emas ini, sosok kekar dengan seorang pria paruh baya bertanduk tunggal di kepalanya berkata, "Di mana terenggiling sisik besi?" Ucap pemuda bermata tiga dengan pakaian emas itu melirik ke seluruh ruangan batu. Bagaimana hal ini bisa begitu konyol? Ucap pemuda itu, pupil emas di alisnya tiba-tiba terbuka. Salah satu rombongan berseru, "Yao Wuming, orang ini benar-benar membunuh seorang murid dari klan iblis makam kekaisaran saya." Sialan, ekspresi Pangeran Jinwu berubah menjadi biru untuk sesaat, dan cahaya dingin menerobos matanya.
Pangeran Gagak Emas, saya telah mendengar tentang orang ini. Dia adalah putra santo teratas dari Yaomi Mansion di alam surga timur ras manusia. Rumor Yaomi Mansion sangat arogan dan mendominasi di antara umat manusia, dan itu adalah karakter yang sulit. Ucap salah satu penguasa iblis di makam kekaisaran berkedip. Aku tidak peduli padanya sebagai master ras manusia. Dia berani memperlakukan klan kekaisaran saya seperti ini. Setelah membunuh Trenggiling sisik besi, dia masih begitu sombong. Aku harus mengejar Yao Wuming. Aku akan membunuhnya hidup-hidup. Tuan suci ras manusia manapun tidak bisa menyelamatkannya. Ucap Pangeran Jinwu meraung lagi dan lagi, menyemburkan api kemana-mana, bergegas keluar dari kamar batu, dan mulai mencari. Pada saat ini, Qin Chen berkata, Pangeran Gagak Emas dari makam kekaisaran ada di sini dan sedang mencari si pembunuh Trenggiling, yang kebetulan disalahkan pada Yao Wuming, sehingga klan iblis dari makam kekaisaran akan bertarung melawan Yaomi Mansion. Mendengar itu, Chen Sisi menggelengkan kepalanya, tetapi dia sangat terkejut bahwa Qin Chen dapat meniru aura yang tidak dikenal dalam sekejap. Metode ini sangat menakjubkan. Sao Chen, kamu bisa membingkainya untuk sementara waktu. Namun, jika ada yang mengeksposnya, akan ada banyak masalah. Ucap Chen Sisi mengingatkan, jangan khawatir, aku punya langkahku sendiri. Jawab Qin Chen tersenyum tipis. Setelah itu, sosoknya bergetar dan langsung berubah menjadi Streamer dan terus pergi. Saat mereka berdua terus semakin dalam, Qin Chen merasa bahwa kekuatan api di sekitarnya menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, ruang terbuka yang luas muncul di depannya. Dan di kedalaman ruang ini, sebenarnya ada aula besar, yang sangat besar, seperti dunia kecil, luas dan megah, memancarkan nafas perubahan kuno. Qin Chen dan Sisi menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak menyangka ada aula sebesar itu di reruntuhan. Namun, aula ini sangat sederhana dan tersembunyi dengan baik. Jika bukan karena aura Shenzhou yang tertinggal, pasti butuh banyak waktu untuk menemukannya di sini. Pada saat ini, cacing pencari jiwa di cakram giok keberuntungan di alam semesta tiba-tiba gelisah, seolah-olah merasakan napas aula di depannya, dan menyampaikan berbagai pesan. Hati Qin Chen tergerak, ada aura yang membuat cacing pencari roh merasa bersemangat di aula ini. Dia ingat bahwa ketika cacing pencari roh muncul saat itu, ketika mereka mencari Vena Laut Kekacauan dan aula Iblis Yama, Qin Chen dengan sengaja memerintahkan. Suatu ketika, tanpa menunggu perintah Qin Chen, cacing pencari roh menjadi gelisah dengan sendirinya, menunjukkan bahwa harta di aula ini bahkan berada di atas tingkatan aula setan Yan Luo. Apakah itu kuil Venerable Skyfire? Qin Chen menebak dalam hatinya bahwa bentuk tubuhnya tidak berhenti, dan dia membawa Chen Sisi ke depan aula. Di atas aula, nafas api tetap ada, dipenuhi dengan pengekangan. Sao Chen, selain putra dewa, tampaknya ada banyak tuan manusia sebelumnya di sini. Kata Chen Sisi tiba-tiba. Yah, apakah kamu juga merasakannya? Selain Master Shenzhou, setidaknya ada selusin master lewat di sini. Qin Chen menyipitkan mata, yang memang sangat aneh, karena dia datang bersama Tuan Shenzhou. Hampir tidak ada orang di jalan, dan dia juga salah satu master manusia pertama yang menerobos reruntuhan. Menurut kebenaran, tidak ada yang bisa datang ke sini lebih cepat darinya, kecuali putra dewa, tetapi kenapa ada nafas ras manusia lainnya? Hanya ada satu kemungkinan, orang-orang ini seharusnya dibawa ke sini oleh Tuan Shenzhou sendiri. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya, dan dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain kecuali yang ini. Ayo, ikuti aku, ucap Qin Chen merasakan aura di aula di depannya. Ada batasan yang mencengangkan di seluruh aula. Tapi Qin Chen tidak takut sama sekali. Dia meraih tangan Sisi dan mendesak Zi Xiaodou Li Gong di tubuhnya. Tiba-tiba, Zi Xiaodou Li Gong meledak. Saat berikutnya, pembatasan di luar aula tiba-tiba muncul sebuah pintu masuk. Qin Chen dan Chen Sisi berdiri di aula ini, mengamati pilar di sekitarnya. Mereka telah menemukan banyak batasan kuat, dan mereka sama sekali tidak diizinkan untuk bertindak gegabah.
Tempat ini sudah menjadi inti dari tanah yang hancur ini, dan hukum terlarang semakin kuat. Namun, Qin Chen tidak takut, dia mendesak teknik terlarang jiwa surgawi dan istana drifting Zixiao. Pada saat yang sama, aura beberapa api surgawi yang besar juga meresap, dan segera, batasan di depannya mulai menjadi jelas. Selain itu, Qin Chen juga mengorbankan piringan giok keberuntungan dari alam semesta. Nafas kekosongan berlama-lama di sekitar tubuhnya, tersembunyi di tubuhnya, dan kemudian dia berjalan dengan berani di aula ini dengan percaya diri. Larangan api yang merusak dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya tidak menemukannya, dan tidak dapat membahayakannya sama sekali. Qin Chen merasakan napas Shen Zhao Shengzi, sambil perlahan-lahan semakin dalam, mencoba mencari tahu. Qin Chen menemukan metode terlarang yang besar, seperti jaring laba-laba, memanjang ke segala arah. Aula ini adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Sangat disayangkan bahwa reruntuhan ini benar-benar terlalu besar, dan bahkan jika kekuatan Qin Chen meningkat 100 kali lipat, reruntuhan yang dibuat oleh ras manusia yang mulia hanya akan mengguncang pohon. Langit dan bumi tidak terbatas, Xuan Huang berputar, dan 10.000 hukum disatukan. Gumam Qin Chen berjalan selangkah demi selangkah, tampak kacau, tetapi pada kenyataannya, ada misteri di mana-mana. Aula ini seperti labirin. Qin Chen perlahan bergerak maju di sepanjang perhitungannya sendiri. Tiba-tiba, sepertinya dia telah menyentuh beberapa mekanisme. Seluruh aula bergemuruh, 99.081 pilar besar mulai berputar, dan sebuah gua muncul di depannya. Shen Zhao Shengzi seharusnya ada di sini, pikir Qin Chen, dan dia terus memasukinya. Ada kekosongan di depannya. Benar saja, aura ras Tao mengalir. Qin Chen mendesak aturan ruang dan bersembunyi di kehampaan, dengan hati-hati memperdalam. Tiba-tiba, bagian depan cerah, dan Qin Chen datang ke aula lagi. Aula itu sangat suci, di posisi paling sentral, bercokol sekelompok cahaya yang luas. Cahaya ini mengalir, dan napas yang menakjubkan meletus, dan aura suci surga dan bumi yang menakutkan tetap ada, membuat Qin Chen segera merasa bahwa seluruh tubuhnya sangat nyaman. Vena Guru Suci, ucap Chen Sisi terkejut, dan apa yang ada di depannya ternyata adalah urat suci tingkat Guru Suci. Iya, itu adalah Vena Suci dari Holy Lord. Ucap Qin Chen juga tampak bersemangat. Vena utama suci ini, seperti naga pengembara, terjerat di aula ini, terus-menerus menghantui aura asal suci. Dapat dilihat bahwa Vena utama suci ini sangat lengkap. Oke, jika saya mendapatkan Vena Master Suci ini, sumber daya di dalamnya akan cukup bagi saya untuk memasuki ranah penguasa mendiang sage surgawi. Ucap Qin Chen sangat gembira, dan dia tidak menyangka bahwa Tuan Shen Zhao telah memberinya kejutan seperti itu. Sao Chen, lihat, mereka adalah Shen Zhao Shengzi. Ucap Chen Sisi tiba-tiba berteriak untuk mengingatkan Qin Chen. Qin Chen menoleh dan melihat bahwa ada sekelompok pria kuat di samping pembuluh darah suci, dan pemimpinnya adalah Shen Zhao Shengzi. Pada saat ini, yang mengikuti Master Shen Zhao, ada lebih dari selusin para master. Satu persatu, mereka melihat Vena suci di depannya, mengungkapkan cahaya ekstasi. Hahaha, Saudara Shen Zhao, kamu benar-benar tidak berbohong kepada kami, benar-benar ada harta di sini, dan itu masih merupakan nadi suci. Saya telah menghasilkan banyak uang. Ini adalah Vena Sein Guru. Hanya master tingkat Sein Master yang dapat memilikinya. Jika kita mendapatkan Sein Master ini, kultivasi saya akan cukup untuk meningkat 10 kali lipat. Semua ini berkat Brother Shen Zhao. Jika bukan karena Brother Shen Zhao yang memimpin kami, saya tidak akan datang ke sini secepat ini. Hei, selama aku mengumpulkan nadi Holy Lord ini, aku akan menunggu terobosan. Di alam penguasa puncak, aku bahkan merasakan jejak jalan Tuan Suci. Ketika saatnya tiba, itu akan cukup untuk bersaing dengan para penguasa surga, seperti Zugesu, Yao Huming, dan Dong Huang Jue, untuk bersaing memperebutkan warisan api tertinggi. Ucap kelompok Master Tuan ini, semuanya sangat bersemangat, dan pada saat yang sama seseorang terbang, mereka akan mengumpulkan Vena Master Suci ini.
Semuanya, hati-hati. Vena Saint Holy Lord ini memiliki batasan. Jika Anda terburu-buru, Anda akan diserang. Namun, dalam ingatan kehidupan saya sebelumnya, ada cara untuk membuka batasan ini. Biarkan saya bertindak dulu. Dengan larangan ini, Anda dapat menyerapnya sepuasnya. Ucap Shenzhou melangkah maju dan mengingatkan. Oh, ada batasan yang seperti itu. Semuanya, sebaiknya kita menyingkir dulu. Ketika Brother Shenzhou berhasil membuka batasannya, tidak akan terlambat bagi kita untuk mengumpulkannya bersama. Ucap seorang lelaki tua bermata elang berkata. Ya, Vena Saint Lord ini sudah cukup bagi banyak dari kita yang hadir untuk menerobos bersama. Anda tidak perlu khawatir. Sekarang reruntuhan itu penuh dengan bahaya. Kami sendirian dan tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan arogansi teratas dari kekuatan utama. Hanya dengan menggabungkan kekuatan, kita bisa memenangkan harta karun itu. Haha, mari kita perhatikan baik-baik, dan biarkan Saudara Shenzhou memimpin kita untuk bertarung melawan pasukan utama. Ucap seorang pria parubaya kekar juga berkata dengan keras. Ada gelombang persetujuan di pengadilan, dan semua orang mengangguk. Sao Chen, mereka akan melanggar batasan, haruskah kita memulai? Ucap Chen Sisi bertanya dengan dingin, dan dia bersiap membuat gerakan. Jangan khawatir, saya tidak percaya bahwa putra dewa ini akan begitu baik, dan ada urat nadi Master Suci ini, apakah Anda benar-benar berpikir orang-orang ini dapat menanggungnya? Jawab Qin Chen mencibir dan matanya berkilat. Di aula utama, sebelum datang ke urat suci Guru Suci, putra dewa dan tuan lainnya terus-menerus menampilkan serangkaian tanda Yuan Suci di tangannya. Rune ini telah mengembangkan serangkaian rune yang tidak jelas dan misterius dalam kehampaan, yang diintegrasikan ke dalam Vena Suci. Di bawah pembatasan Vena Suci utama, Tuan Shenzhou masih menunjukkan ekspresi keras di wajahnya. Jelas, penggunaan kekuatan magis ini menghabiskan kekuatan di tubuhnya, tetapi dengan dorongannya, di atas batasan, cahaya menyilaukan meledak dalam sekejap. Sesaat kemudian, celah terlarang muncul di nadi suci, dan kemudian napas kuat dari Vena Suci menyembur keluar. Ketika larangan dibuka, semua orang merasakan napas yang kuat dari Vena Suci, dan napas ini bahkan membuat semua orang yang hadir merasakan surga. Semua orang sedikit ketakutan, apakah ini Vena Guru Suci? Nafas yang keluar dari mereka telah membuat mereka bahagia, dan banyak orang sudah siap untuk bergerak. Semuanya, Saudara Shenzhou telah membuka batasan untuk kita dan menghabiskan begitu banyak kekuatan. Bagaimana kalau membiarkan Saudara Shenzhou beristirahat? Ucap Penatua Elang berkata, dan kemudian dengan hati-hati sampai pada napas yang lemah, wajahnya agak pucat. Saudara Shenzhou, bagaimana? Saya punya sebotol pil di sini. Jika Anda menyukainya, Anda dapat meminumnya. Itu dapat memperbaiki energi yang telah dikonsumsi secara serius oleh saudara laki-laki Shenzhou. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, sudah ada sebotol pil di tangannya, dan sebelum mulut botol dibuka, ada napas menyegarkan dan menyegarkan yang meresap. Terima kasih banyak. Jawab putra dewa tersenyum dan mengambil pil itu, tetapi tepat ketika tangannya menyentuh pil itu, sebuah cahaya jahat tiba-tiba melintas di mata lelaki tua elang itu. Dari botol pil, seekor kelabang berwarna-warni terbang keluar, dan dengan jepret sedikit di pergelangan tangan Master Shenzhou. Wajah putra dewa berubah secara drastis, dia menamparkan telapak tangannya, dan menamparkan kelabang berwarna-warni dengan sekejap, tetapi seluruh tubuhnya juga bergoyang dengan cepat, dan dia duduk di tanah. Wen Sanxiong, apa yang kamu lakukan? Ucap Shenzhou berkata dengan marah. Seluruh tubuhnya yang tergeletak di tanah dengan lemah, tampaknya diracun. Ekspresi orang lain juga berubah, dan mereka semua berteriak. Beberapa dari mereka merasa ada yang tidak beres, dan bahkan mengguncang tubuh mereka. Mereka bergegas, ingin merebut putra dewa dari lelaki tua elang. Hanya saja mereka baru saja pindah, dan sebelum itu mereka mengatakan ingin memimpin dan kepala praktisi setengah baya kekar. Mereka tiba-tiba bergerak, menembak dari belakang beberapa orang, dan membanting punggung beberapa orang. Beberapa orang ini bahkan tidak berpikir bahwa ada seseorang di sebelah mereka.
Dalam kemarahan mereka, mereka ingin melawan tetapi sudah terlambat. Setelah terkena pukulan pria kekar itu, mereka terbang satu persatu, muntah darah, dan berteriak dengan sedih. Salah satu tuan bahkan dibombardir, setengah dari tubuhnya meledak, berubah menjadi lumpur darah yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh orang jatuh ke tanah kesakitan dan mengerang. Dan pada saat pria kekar itu mengambil tembakan, 2 tembakan lagi dilakukan di kerumunan. Master-master lain yang tidak mengambil sikap, tidak menyangka bahwa ada 2 kaki tangan di antara kerumunan. Mereka segera bingung dan terkejut. Tiba-tiba, mereka berempat bergabung dan melukai sebagian besar orang yang hadir. Hanya beberapa orang yang bereaksi dan tidak terluka, tetapi mereka juga marah. Wen Sanxiong, Wu Jianlong, apa yang akan kamu lakukan? Ucap beberapa ahli di tempat kejadian berkata dengan marah, dan wajah mereka membiru. Elang tua itu tersenyum, apa yang kamu katakan? Tentu saja itu untuk menelan vena suci dari guru suci itu. Akan terlalu kejam untuk mendistribusikan vena suci kepada kalian. Hanya aku yang berhak menikmatinya. Ucap pria parubaya kekar itu juga mencibir. Sial, Wen Sanxiong, kamu terlalu hina. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami semua dengan beberapa dari kamu dan menyelinap menyerang? Jawab tuan-tuan yang tidak terluka berteriak dengan tajam, dan kemudian berkumpul bersama dengan tuan yang terluka dan menatap Wen Sanxiong dengan marah. Meskipun banyak dari mereka yang terluka, jumlah mereka adalah mutlak. Sangat sulit untuk bekerja keras untuk keuntungan dari permainan. Siapa yang tahu bahwa Wen Sanxiong tidak peduli sama sekali? Dan beberapa orang di sekitarnya juga mencibir, hahaha, tidakkah kamu pikir ini hanya tipuan kecil, bukankah kamu memiliki tangan belakang? Anda merasakan Sein Yuan di tubuh Anda, lihat apakah itu bisa berhasil. Begitu suaranya jatuh, ekspresi tuan lain yang hadir berubah. Salah satu dari mereka memandang Wen Sanxiong dengan marah, dan berkata, kamu, apa yang kamu lakukan? Lebih dari selusin tuan yang hadir menemukan bahwa tubuh mereka lemah, dan Sein Yuan di tubuh mereka begitu mandek sehingga mereka hampir tidak bisa bergerak. Kursi ini diam-diam melepaskan ambergris ekstasi. Rempah-rempah ini diperoleh dari reruntuhan kuno. Bahkan penguasa puncak mungkin tidak bisa menahannya begitu mencium baunya. Bagaimana kalian bisa menolaknya? Ucap Wen Sanxiong mencibir. Wen Sanxiong, kami tidak pernah mengeluh. Jika Anda melakukan ini, itu tidak lebih dari vena utama suci di sini. Lebih baik kita tetap hidup. Aku tidak akan pernah peduli padamu. Ucap salah satu master berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak pernah mengeluh. Saudara 7 pedang, ada apa dengan formasi pedang 7 pembunuh dalam kekosongan ini? Ucap Wen Sanxiong mencibir, tiba-tiba menembak, bergemuruh, dan formasi pedang tersembunyi segera muncul di kehampaan di depannya. Ada tatapan membunuh. Wajahnya berubah. Huff, kamu pikir aku tidak tahu? Jika aku tidak sabar, giliran kita yang terbunuhkan. Ucap Wen Sanxiong mencibir. Pada saat ini, hati semua orang tenggelam, mengetahui bahwa menjadi baik itu sulit. Faktanya, seperti yang dikatakan Wen Sanxiong, tidak hanya sedikit dari mereka yang diam-diam bersiap untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka memanfaatkannya. Saudara Wen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap pria kekar itu bertanya. Mata lelaki tua burung elang itu berkilat, pertama kumpulkan urat suci guru suci ini, lalu kembali dan bersihkan orang-orang ini. Ketika suara itu jatuh, lelaki tua burung elang itu berbalik dan hendak mengumpulkan vena Sein Lord. Tapi tubuhnya baru saja berbalik, entah kapan, sesosok muncul di belakangnya, menusuk dengan telapak tangan, dan ditusukkan ke dadanya. Elang tua itu meraung kesakitan, dan menatap sosok di depannya dengan ketakutan. Sosok itu ternyata adalah putra Gatsao yang diracuni olehnya. Hebat, sangat luar biasa, ambisi kalian benar-benar serigala. Aku cukup baik untuk membawa kalian berburu harta karun. Tetapi kalian ingin membunuh kursi ini, sayangnya, kamu tidak memikirkannya. Ucap Tuan Shenzhou menusuk burung elang dengan satu tangan, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dan berkata. Tidak, itu tidak mungkin.
Kamu diracuni oleh cacing 7 warna jiwaku, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Wen Sanxiong meraung tak percaya. 7 jiwa memang spesies alien kuno, tapi sayangnya, jika ingin menghitung ke kursi ini, masih ada sedikit kekurangan. Apakah menurutmu kursi ini membawamu ke sini, untuk mengambil vena suci? Jawab Shen Zhao Shengzi. Di atas kepalan tangannya, cahaya bersinar, dan dengan ledakan, Wen Sanxiong hancur berkeping-keping dalam sekejap. Di tubuhnya, asal-usul berbagai hukum, jalan kekuatan magis, dan darah agung, tiba-tiba, berceceran dan memercik. Shen Zhao Shengzi mengambil napas tajam, dan segera, darah dan hukum yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya, dan tubuhnya mulai dipenuhi dengan kilau. Wajah pria parubaya kekar berubah. Setelah saling memandang, mereka meraung dan bergegas ke depan, membenturkan, dan pada saat yang sama menjulurkan tangan besar mereka, meraih Master Shen Zhao. Mau berurusan denganku? Aku akan menahanmu sampai sekarang dan mati untukku. Ada jejak napas guru suci yang melonjak dari tubuh putra dewa, dan cara guru suci menyebar, menghancurkan serangan 3 orang sekaligus, dan pada saat yang sama, seluruh orang itu seperti dewa iblis yang sama, dan tiba-tiba bergegas. Kulit ketiga pria parubaya kekar berubah drastis, dan ketika mereka mengguncang tubuh mereka, mereka akan mundur dengan keras, tetapi bagaimana mungkin putra dewa memberi mereka kesempatan untuk mundur? Cahaya jalan dewa membanjiri aula, langsung menusuk mereka bertiga, memenggal kepala mereka menjadi kabut darah, dan langsung menelan dan menyerap mereka. Wajah pucat asli Guru Gatsao benar-benar menjadi kemerahan. Nyaman, sangat nyaman. Esensi manusia dan darah memang suplemen terbaik untuk tubuh guru suci saya. Selama esensi dan darah ras manusia Tianjiao cukup ditelan, tubuh guru suci saya dapat pulih lebih cepat. Ketika saya mencapai puncaknya, kultivasi saya juga akan dapat maju dengan pesat. Ucap Tuan Shen Zhao menunjukkan wajah yang mengerikan, dan cahaya hijau samar muncul di matanya. Adegan mengerikan ini membuat para penguasa lainnya yang berada di ekstasi ambergris tercengang. Semua orang memandang putra dewa dengan ngeri, tuan yang lembut dan yang ingin berbagi harta dengan mereka, secara tak terduga. Itu langsung menjadi seperti iblis. Saudara Shen Zhao, kami tidak berusaha membunuhmu. Mohon maafkan kami. Kami berjanji bahwa kami tidak akan pernah mengatakan apapun tentang ini di sini. Kami juga tidak menginginkan vena suci dewa ini. Ucap semua orang ini berkata dengan ngeri. Apa, menyelamatkanmu? Kursi ini telah bekerja sangat keras untuk membawa Anda ke sini. Apakah Anda pikir Anda di sini untuk bermain? Faktanya, Anda harus menjadi mangsa kursi ini. Ucap Shen Zhao tiba-tiba bergegas ke kerumunan. Dia mengulurkan tangan besarnya, dan meremas semua master manusia ini. Tiba-tiba, kabut darah memenuhi tubuhnya, dan darah serta vitalitas yang tak terbatas mengalir ke tubuhnya. Di bawah transformasi kekuatannya, itu menjadi kekuatan murni, melengkapi tubuhnya yang tidak lengkap. Sayang sekali Yao Wuming tidak ada di sini. Kalau tidak, arogan yang terkenal di dunia seperti itu akan menelannya, dan itu akan lebih menakjubkan daripada menelan lusinan tuan. Ini semua yang harus disalahkan untuk Qin Chen, sialan, dan merusak rencana kursi ini. Ucap Tuan Shen Zhao menggertakkan giginya, dikelilingi oleh darah, menyerap darah dan kehidupan ini sedikit demi sedikit, dan cahaya hijau samar keluar dari pupilnya. Dia berkata, ketika saya benar-benar menyerap vitalitas ini, dan kemudian memperbaiki urat utama suci ini, saya setidaknya bisa pulih ke basis kultivasi utama setengah langkah. Pada saat itu, kursi ini akan dapat menyapu seluruh tanah ujian dengan pengetahuan tentang kehidupan sebelumnya. Dalam satu pukulan terakhir, saya memasuki alam dewa suci, memperoleh warisan yang mulia api surgawi dan yang mulia iblis, dan semua alam surgawi ini. Ucap Shen Zhao berkata dengan senyum ganas. Shen Zhao, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kesempatan itu. Tiba-tiba, suara yang luar biasa terdengar. Pada saat berikutnya, kekosongan di sekitar Master Shen Zhao melintas, dan sesosok muncul di sini pada waktu yang tidak diketahui, memegang pedang hitam, dan menusuknya dengan satu pedang. Ini kamu,
Qin Chen, kapan kamu di sini? Rinti Shenzhou berteriak dengan marah, darah yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dengan wajah yang mengerikan, mengetahui bahwa dia berada di saat yang paling kritis. Namun, sebelum kekuatan di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya, dia mendongak dan melihat seorang wanita cantik muncul di kejauhan dalam kehampaan. Wanita ini sangat glamor dan sangat mempesona, dia melirik ke sini, dan segera, segala sesuatu di dunia telah menghilang, membuat orang benar-benar tenggelam ke dalamnya. Shenzhou Shengzi ketakutan, dan kekuatan pesona yang menakutkan ini menyapu dirinya. Ras iblis rubah peri ekor 9. Gumam Shenzhou tampak ketakutan. Jiwa Shenzhou Shengzi saat ini hanyalah bagian yang sangat rusak dari kehidupan sebelumnya. Di bawah serangan pedang karat misterius Qin Chen, dia telah menderita kerugian besar dan vitalitasnya telah sangat rusak. Sekarang teknik rahasia jiwa diaktifkan kembali, sangat mungkin jiwa akan terluka dan terjebak. Berada dalam keadaan koma, atau bahkan kultivasinya rusak parah, dia bahkan tidak bisa mempertahankan status sagenya. Tapi dia sangat menyadari situasi saat ini, jika dia tidak bekerja keras, itu pasti akan lebih berbahaya. Jiwa terbakar, dan Shenzhou Shengzi segera melepaskan diri dari pesona Chen Sisi. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan napas waktu yang jelas menembus kehampaan. Dalam sekejap, Qin Chen menunjukkan kekuatan supernatural terkuatnya. Tidak baik, ucap Shenzhou berteriak, darah mengalir dari matanya. Tiba-tiba, pemikiran Shenzhou Shengzi terhenti, dan segala sesuatu di dunia menjadi stagnasi. Pada saat berikutnya, pedang karat misterius Qin Chen telah menembus ke dada Shenzhou. Awan kekuatan dingin memenuhi tubuh Shenzhou, membekukan tubuhnya, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya semuanya ditutupi oleh pedang karat misterius. Asal-usul waktu, kamu benar-benar memiliki asal waktu, tidak heran kamu bisa menguasai kekuatan magis waktu. Teriak Shenzhou Shengzi putus asa. Jika dia tahu bahwa Qin Chen memiliki asal-usul waktu, dia tidak akan pernah begitu ceroboh. Asal-usul waktu adalah salah satu asal-usul tertinggi di dunia. Dia bahkan berharap untuk mengintip jejak jalan yang mulia. Tapi sekarang, itu benar-benar terlambat. Makna dingin dari pedang karat misterius dengan liar menelan kekuatan di tubuh utama putra dewa, dan pada saat yang sama, itu juga menelan jiwa di benaknya. Tinggalkan ini untuk Ben Shao. Ucap Qin Chen berteriak tajam dan menepuknya dengan telapak tangan. Teknik terlarang jiwa surgawi langsung beroperasi. Dengan keras, dia mengeluarkan jiwa yang tersisa di kepala Shenzhou. Dia ingin menguasai metode reinkarnasi Shenzhou. Pedang rusti misterius di tangan Qin Chen bergetar hebat, dipenuhi dengan kekuatan suram, dan dia ingin melanggar kehendak Qin Chen dan menelan jiwa Shenzhou Shengzi sendirian. Jelas, jiwa Shenzhou Shengzi juga tonik yang bagus untuk pedang rusti yang misterius. Hah? Apakah kamu berani tidak mematuhi pemuda ini? Ucap Qin Chen bersinar dingin, dan di dalam tubuhnya, kitab asal bersinar. Pada saat yang sama, asal-usul waktu didorong, dan suasana pedang karat misterius segera ditekan di bawah teknik terlarang jiwa surgawi. Saat berikutnya, Qin Chen memasukkan pedang karat misterius ke dalam cakram giok keberuntungan di alam semesta, dan kulit pucatnya pulih sedikit, dan dia tidak memberikan pedang itu kesempatan untuk pamer. Shao Chen, apakah kamu baik-baik saja? Chen Sisi terbang dengan cepat dan berkata dengan gugup. Tidak masalah. Jawab Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lega. Saat kekuatannya meningkat, penindasannya terhadap pedang karat misterius menjadi semakin kuat. Ketika dia pertama kali membangkitkan kekuatan dalam pedang karat misterius tahun itu, dia bahkan tidak bisa mengendalikan pikirannya. Hampir kehilangan akal sehatnya, mendapat masalah, dan ditelan oleh pedang karat yang misterius. Tapi sekarang, meskipun dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan pedang karat yang misterius, dia bisa menahan kekuatan dingin di depannya ini. Qin Chen mencibir, mendesak cakram giok keberuntungan semesta, dan dengan Chen Sisi, ia memasuki cakram giok keberuntungan semesta. Benar saja, begitu dia memasuki cakram giok keberuntungan alam semesta, penguasa Shenzhou menunjukkan ekspresi marah,
karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat berkomunikasi dengan kekuatan di dalam tubuh, dan bahkan kekuatan sisa. Itu benar-benar menjadi sia-sia. Semua hukum dan asal-usul yang dikendalikan olehnya di alam surga tidak berpengaruh di sini. Ini, tempat apa ini? Aura semacam ini sama sekali bukan surga, atau bahkan tempat percobaan kuno. Apakah ini dunia kecil? Anda sebenarnya memiliki dunia kecil di tubuh Anda. Siapa kamu sebenarnya? Ucap Master Senzhao tidak menyangka. Terutama setelah asal waktu Qin Chen dan cakram giok keberuntungan terungkap, penguasa Senzhao terkejut dan marah. Harta karun yang terungkap di tubuh Qin Chen terlalu mengerikan, serta komunikasi yang menghalangi dia di tanah iblis kuno. Pohon iblis surgawi, setiap harta Qin Chen membuatnya sangat ketakutan. Hah? Siapa aku? Anda tidak perlu tahu itu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa jika Anda jatuh ke tangan pemuda ini, Anda tidak dapat melarikan diri hari ini. Namun, pemuda ini tidak ingin terlalu merepotkan. Beritahu Ben Shao dengan patuh tentang beberapa rahasia Anda, dan Ben Shao mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan Anda di sini. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Qin Chen, apakah Anda pikir Anda dapat duduk dan bersantai jika saya terjebak di sini? Anda mungkin tidak tahu bahwa dalam teknikku, kursi ini telah lama lahir dengan jiwa kehidupan dan memasang cahaya ajaib. Bahkan jika Anda membunuh saya masih bisa dilahirkan kembali di atasnya, dan memiliki ingatan asli. Tidak ada kekuatan magis yang dapat melenyapkan ingatan kursi ini, kecuali jika Anda memiliki teknik terlarang jiwa legendaris. Jika tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Ucap Senzhao. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku tidak bisa membunuhmu? Jawab Qin Chen mencibir. Dia tiba-tiba tersenyum, dan saat berikutnya cahaya dingin masuk ke matanya. Qin Chen berteriak tajam dan mengangkat tangannya tiba-tiba. Di antara cakram giok keberuntungan alam semesta, sebuah cermin sederhana muncul, mekar dengan cahaya iman, dan tiba-tiba menyelimuti bagian atas kepala Senzhao, dan kekuatan iman jatuh. Senzhao melihat ke cermin dan berkata, senjataku telah disempurnakan olehmu, bagaimana mungkin? Melihat cermin dewa ini, Senzhao terkejut dan terkejut. Ini adalah harta guru sucinya, yang sebenarnya disempurnakan oleh Qin Chen. Qin Chen mencibir lagi dan lagi, aura horor meresap dari kitab asal di dalam tubuhnya, dan cermin dewa segera menyinari Senzhao. Teknik terlarang jiwa surgawi. Pada saat yang sama, Qin Chen membuka mata vertikal di antara alisnya, dan gelombang jiwa yang aneh terisi sekaligus, membentuk jimat yang aneh, dan tiba-tiba tenggelam di atas kepala Senzhao. Tiba-tiba, cermin ilahi mulai bersinar, kekuatan iman yang misterius, mengomunikasikan kekosongan, di cermin ilahi, itu muncul di ruang dan waktu yang jauh. Dalam cahaya ilahi itu, apa yang dinyalakan adalah takdir cahaya ilahi. Ah, bagaimana ini bisa? Kamu dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, menggunakan cermin untuk membunuh hidup dan jiwaku. Teriak Senzhao memucat. Senzhao Shengzi membeku di udara, tidak bisa bergerak. Kali ini Qin Chen tidak berbicara omong kosong dengannya, tetapi secara langsung mendesak cakram alam semesta dan pohon 10.000 iblis. Pohon itu, satu persatu, segera mencengkeram Senzhao Shengzi, menghancurkan tubuh penguasa suci kuno itu, dan jiwa yang tersisa juga terkoyak dalam sekejap, tetapi di bawah kendali pohon iblis, ingatan tidak hilang. Semua kenangan, bergabung ke dalam tubuhku. Semua kekuatan magis, bergabung ke dalam tubuhku. Semua hukum, bergabung menjadi hukum saya. Semua kekuatan, untuk melengkapi tubuhku. Teriak Qin Chen membuka mulutnya, menyemburkan api langit yang mengepul, pagoda kaca berkilau-kibau dan istana Zixiao Douxi semuanya dimobilisasi, dan pada saat yang sama palu perbaikan langit juga melayang keluar. Meskipun tubuh kuno guru suci Senzhao tidak memiliki kekuatan, persepsi guru suci dan inti tubuh guru suci tidak akan hilang karena hal ini. Itu disempurnakan oleh teknik perbaikan langit Qin Chen dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, dalam pikiran Qin Chen, ada gelombang aura master suci. Dalam pikiran Qin Chen, berbagai hukum muncul, yang setara dengan mulai memahami jalan Tuan Suci.
Apakah ini jalan Holy Lord? Ucap Qin Chen tampaknya telah melihat suara yang membuka dunia. Qin Chen telah mencapai basis kultivasi Tuan setengah langkah, dan ada dorongan untuk menerobos di tempat. Sao Chen, apakah kamu akan menerobos sage surgawi? Ucap Chen Sisi tampak bersemangat dan bahkan lebih bersemangat daripada Qin Chen. Dia berkata lagi, sekarang ada urat suci guru suci di luar, itu seharusnya cukup bagimu untuk menerobos ranah Tuan. Qin Chen mengangguk, kemudian dia muncul di luar lempeng giok keberuntungan semesta, dan seluruh sosoknya tiba-tiba memasuki batasan. Begitu dia mengangkat tangannya, dia segera mengambil urat suci guru suci, dan ingin membawanya ke cakram giok keberuntungan. Namun, Saint Lord Saint Vane ini sangat agung, dan dengan kekuatan Qin Chen saat ini, tidak mungkin untuk menangkap semuanya sekaligus. Pohon iblis 10.000 alam. Teriak Qin Chen bersenandung dingin, mendesak pohon iblis. Segera, tentakel yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari cakram giok keberuntungan alam semesta. Menarik urat suci guru suci ini, dan setengah dari urat suci guru suci itu diseret ke lempeng giok keberuntungan semesta, dan setengahnya berada di luar lempeng giok keberuntungan semesta. Kemudian, Qin Chen menggunakan teknik terlarang Dao untuk menyelesaikan larangan Vena suci, dan membuang bendera formasi, membungkus cakram giok keberuntungan dalam bendera formasi, dan memblokir ruang dan waktu. Kemudian dia duduk bersila. Qin Chen membuka mulutnya dan menghirup, dan tiba-tiba, energi suci yang mengalir ke tubuh Qin Chen seperti lautan luas. Dan ketika Qin Chen menghadapi terobosan di aula ini, di luar istana yang mulia ini, sekelompok tokoh muncul di reruntuhan di luar istana. Tampaknya banyak master, dan mereka juga meraba-raba ke dalam reruntuhan dan menemukan aula yang mulia ini. Sugesu, teknik perhitungan takdirmu benar-benar luar biasa. Anda dapat menemukan aula ini begitu cepat. Aula megah seperti itu seharusnya menjadi kediaman yang mulia Skyfire. Ucap sesosok hitam berkata dengan bangga, nafas dingin seluruh tubuh adalah arogan nomor 1 dari alam surga barat. Kaisar Timur Dong Huang Juei. Dan di sampingnya, ada Zugesu, arogan pertama dari alam surga selatan. Ini memang istana Venerable Skyfire, tapi harta apa yang ada di dalamnya belum dihitung. Namun, saya dapat yakin bahwa pasti ada urat suci di dalamnya, karena saya telah mencium urat suci itu. Napas, jelas di aula ini, setidaknya ada satu denyut suci dari Holy Lord. Ucap Zugesu dikelilingi oleh rune, menjepit jari-jarinya, matanya berkedip-kedip. Kelompok orang ini adalah penguasa alam surga barat dan alam surga selatan. Zugesu dari alam surga selatan adalah master dari keluarga Zuge. Keluarga Zuge paling terkenal di alam surga. Keluarga mereka memiliki garis keturunan khusus, menguasai seni takdir, dan pandai dalam perhitungan bawaan. Karena itu, bakat alam surgawi selatan dan alam surgawi barat berada di urutan kedua setelah Shenzhou Shengzi dan Qin Chen. Sepanjang jalan, ada banyak cabang di reruntuhan. Hanya mereka yang pandai berhitung dan memahami formasi terlarang yang bisa datang ke tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ketika sekelompok orang ini datang ke depan aula utama, semua batasan segera muncul di sana. Mata Dong Huang Juei berkilat, dan sebuah bola gelap tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan dia akan memaksa masuk ke dalamnya. Kaisar Timur Dong Huang Juei. Jangan sembarangan. Kediaman Venerable Skyfire bukanlah hal yang sepele. Meskipun dalam perjalanan ke sini, saya telah menghitung bahwa ada banyak petualangan dan harta di sini, tetapi keberuntungan dan kemalangan tidak dapat diprediksi. Jika Anda tidak hati-hati, itu bisa membunuh Anda. Biarkan saya mengamati. Teriak Zugesu buru-buru menghentikannya dan melangkah maju. Tiba-tiba, sebuah jimat mekar darinya, dipenuhi dengan cahaya Tao, matanya mengamati batasan di depannya. Larangan mulai tampak jelas di depan matanya. Segel langit dan bumi, hitung tak terbatas, buka. Begitu Zugesu menunjukkannya, jimat tak terlihat segera mengisi, menutupi aula. Tiba-tiba, aula menyala dan sebuah bagian mulai muncul di larangan. Zugesu melangkah keluar terlebih dahulu dan memasukinya. Dalam sekejap,
Banyak master di alam celestial selatan dan barat juga terbang keluar satu demi satu, mengikuti dengan cermat, dan memasuki lorong. Sebuah aula megah muncul di depan semua orang, dan napas samar dari pembuluh darah suci Holy Lord tetap ada, menjulang. Hah, seperti yang diharapkan, saya menemukan itu benar. Memang ada vena suci Holy Lord di sini. Selama kita memasuki kedalaman, kita bisa mendekati vena suci Holy Lord. Jika kita mendapatkan vena suci ini, Saudara Dong Huang, Anda dan saya bisa dapat memasuki setengah langkah ke ranah guru suci. Dengan cara ini, harapan warisan dari Lord Skyfire akan semakin besar. Ucap Zugesu berdiri di aula, matanya berkedip-kedip, dan dia mulai melihat sekeliling. Kakak Zuge, sepertinya terima kasih kali ini, kalau tidak akan mudah bagi kita untuk masuk. Ucap Dong Huang berkata sambil tersenyum. Bukan apa-apa, aku hanya memanfaatkannya. Apalagi kita tidak boleh meremehkan orang lain. Di dunia ini, ada banyak orang yang mampu. Kita dapat menemukan mereka di sini. Secara alami, orang lain sama, tetapi kita hanya perlu menjadi yang terdepan. 1 poin setara dengan 1 tingkat di depan. Jawab Zugesu tersenyum tipis. Itu juga benar. Brother Zuge menguasai seni perhitungan bawaan, dan kontrak dewa yang jatuh di kursi ini memiliki batasan pada semua ras. Anda dan saya bekerja sama untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Kali ini saya pasti akan dapat untung banyak. Saya mendengar bahwa Yao Wuming memiliki kekuatan lain, serta banyak master, dan bahkan orang-orang dari ras lain seperti Yao Su. Kita mungkin juga memasuki kedalaman istana ini, menemukan pusat formasi, menunggu mereka bertarung satu sama lain, dan kemudian mengendalikan seluruh istana dalam satu gerakan. Untuk melenyapkan semua orang yang tidak mematuhi kita di sini, dan menyalahkan kepala ras iblis. Ucap Dong Huang Juei tertawa. Zugesu mengerutkan kening dan berkata, tidak perlu berbuat lebih banyak untuk menyalahkan orang lain. Lagi pula, kali ini ada juga master dari Demon Rache. Belum lagi, ada iblis janggut di reruntuhan. Ini, klan yang kuat tidak bisa diremehkan. Jika kita melemahkan banyak anggota klan, bukankah itu akan memperkuat momentum klan iblis? Kata-kata Brother Zuge salah. Jawab Dong Huang benar-benar tersenyum dingin dan berkata lagi, jika Anda tidak dapat mematuhi ras manusia yang kita tunggu, maka itu tidak dapat dianggap sebagai ras manusia. Ras manusia kita adalah karena terlalu banyak perjuangan internal yang memungkinkan iblis untuk mengambil keuntungan darinya. Anda dan saya akan memenangkan warisan yang mulia Skyfire kali ini, dan biarkan semua orang menyerah kepada kita, dan mereka yang mematuhi kita akan makmur, sebaliknya mereka yang melawan kita maka akan mati. Hanya dengan menghancurkan semua orang yang tidak yakin, anggota suku lainnya dapat dihancurkan sepenuhnya. Bersama-sama, saya juga berdiri setelah mogok, mengingat masa depan umat manusia saya. Masalah ini, mari kita bicarakan nanti, semuanya, ikuti aku, di istana ini, ada banyak batasan, dan itu masih berbahaya. Mari kita temukan vena suci guru suci terlebih dahulu. Ucap Zugesu melayangkan jimat yang mencapai langit di atas kepalanya, dan gambar 8 trigram Zui berkembang di matanya, dan lorong di depannya mulai menjadi misterius dan tidak dapat diprediksi. Dia berkedip dan mulai memimpin tim ke kedalaman aula. Dan ketika Zugesu dan yang lainnya memasuki kedalaman aula, pada saat ini di aula, Master Aura yang berbeda juga tiba. Hah, ini adalah istana ras manusia Skyfire yang mulia. Ucap pemimpin makam kekaisaran Pangeran Gagak Emas dari klan iblis. Ketika dia membuka alis dan pupilnya, dia melihat semua jenis api bermekaran di antara langit dan bumi, dan nyala api itu sangat kaya. Namun, api di aula besar ini adalah yang terkuat. Itu seperti matahari besar di surga, luas dan megah. Sepertinya warisan Venerable Skyfire kemungkinan besar ada di kedalaman aula ini. Ucap Pangeran Jinwu mengedipkan matanya dan berkata dengan dingin. Selamat kepada Pangeran Gagak Emas. Hanya dengan kesadarannya yang tajam akan api, saya dapat menemukan tempat ini untuk pertama kalinya. Saya pikir orang lain masih harus mencari berbagai pembuluh darah suci di reruntuhan.
Ucap klan iblis tua tersenyum menyanjung, dengan tatapan hormat. Itu wajar, pangeran ini adalah gagak emas bermata tiga, pangeran iblis, bagaimana orang lain bisa menemukan tempat ini begitu cepat, itu tidak benar, ada atmosfer manusia di sini. Tiba-tiba, mata pangeran Jinwoo menjadi dingin, dia sudah mencium bau nafas seorang tuan manusia di sini. Mungkinkah tuan manusia telah mengambil langkah pertama? Ekspresi Master Yaosu lainnya juga berubah. Tidak masalah, masuk dulu. Ucap pangeran gagak emas dari monster Rache. Dia menggelegar, sosoknya bergetar, dia akan memasuki aula, tetapi tubuhnya baru saja menyentuh aula, dan tiba-tiba, berdengung, aula dilarang untuk mekar, tiba-tiba. Api yang luar biasa dimuntahkan. Seluruh reruntuhan bergemuruh dan menderu, dan embusan api meletus. Salah satu penguasa monster sudah terlambat untuk bereaksi, dan segera disapu oleh api, dan bahkan seluruh tubuhnya mulai terbakar, dan dia tidak bisa memadamkannya. Pangeran gagak emas mengambil napas dalam-dalam, dan segera, nyala api yang tak terbatas memasuki tubuhnya, dan dapat dilihat bahwa di dalam tubuhnya, ada nyala api seperti matahari yang terik, dan nyala api pada monster itu padam. Tapi seluruh orang terluka parah dan dibakar menjadi arang hitam.